Sorry guys, jadi ya berat banget gitu. Dan kenapa aku baru cerita sekarang, karena mungkin nggak kuat gitu pada saat kemarin ngelewatinnya tuh. Bingung gitu mau nanya ke siapa, kenapa kok Abang Courage nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi oke, yang pengen aku share adalah Hai guys, ketemu bersama dengan Abang Courage dan juga Mami cantik atau Mami jelek? Mami cantik. Abang ganteng, kok bagus? Emangnya Abang meja, Abang ganteng. Coba, ganteng. Mami tanya sama Abang tuh dulu suka batuk ya? Terus sekarang, Abang kan dulu berdoa sama Tuhan kan? Iya. Oke, kasih tau dulu Abang waktu dulu batuk, waktu Abang sakit, Abang berdoa gimana? Yesus, yes, sembuhin batuk Abang, sampai Abang sehat. Abang sehat. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terus Abang dulu suka diuap ya? Iya. Uapnya gimana? Terus gimana? Di sini. Di sini. Sesek gak Abang? Iya. Sesek ya? Terus Abang ke hospital ya? Takut gak ke hospital? Takut ya? Sekarang Abang sehat ya? Puji Tuhan. Abang sekarang udah bisa makan noodle? Udah bisa makan kecap? Abang suka ke puncak. Abang sukanya ke puncak. Terus? Abang main with Abudi. With Abudi temannya Abang di puncak. Terus bisa makan apa? Noodle ya. Malam-malam. Abang dulu waktu sakit AC-nya nggak boleh hidup ya, harus mati ya. Abang panas nggak? Pakai kipas kasihan. Abang panas nggak? Hot. Gimana hotnya? Hot. Coba hotnya. Hot. Aduh help, hot. Tapi sekarang Abang udah bisa pakai aircon ya? Iya. Jadi Abang gimana? Cold. Abang say thank you dong. Thank you God. Thank you God. Abang udah sembuh. Yeay, nggak batuk lagi. Yeay. Bilang Teman-teman, kalau ada yang sakit harus rajin berdoa. Berdoanya sama siapa? Tuhan. With Tuhan, karena Tuhan nanti sembuhin kita. Bye bye teman-teman. Love you, Mami. I love you too Abang. Bye. Pada sini. Yeay. Bye bye guys. Aku pakai sarung tangan. Aku pakai ini. Like, comment, and subscribe. Komedo. Komunitas Melani. God bless you. Hai guys, welcome back to my vlog. Selamat datang di vlog aku. Di vlog kali ini akan sedikit berbeda karena tadi kita udah buka bersama dengan Abang Courage. Nah guys, yang pasti Abang Courage tadi udah sempat share ya sama kalian semuanya bahwa ini adalah vlog pertama kali. I'm gonna be really honest. Aku akan bener-bener terbuka, jujur, dan I don't think I've told about this story or this experience before in any vlogs. Jadi it's gonna be the first time aku akan sharing sama kalian, terbuka sama kalian. Kenapa aku baru share sekarang? Karena puji Tuhan, alhamdulillah Abang anakku akhirnya sembuh. Thank you God. Jadi teman-teman, banyak orang yang nggak tahu sebagai seorang artis, seorang public figure, seorang entertainer, aku dan juga mungkin public figure yang lain dituntut untuk selalu bisa profesional. Kadang-kadang pada saat kamera sudah on, kita harus selalu bisa make a jokes, bikin orang lain ketawa. They don't wanna know either aku lagi sedih, aku lagi punya masalah. Pada saat kita dibayar secara profesional, kita harus selalu bisa tampil dengan profesional. Long story short, di bulan Februari Abang Courage itu sudah mulai sering banget batuknya itu makin, let's just say makin parah gitu. Kami sempat bawa Abang Courage untuk di Nebu beberapa kali di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Abang Courage sayang.
Kenapa demam sayangku? Oh, anak ganteng. Baik sayang. Apa? Main. Main apa? Situ. Yuk, sana main dulu, Abang. Buku nggak, Bu? Nggak bawa, Mbak? Nggak bawa ya? Timbang dulu ya? Iya, kita timbang dulu, Nak. Yuk, timbang dulu yuk. Ini kenapa kamu keluhannya? Kenapa Abang batuk? Batuk. Batuk ya, Love? Ayo turun sana. Ya. Anak baik. 16 kilos, Abang. Good job. Go. Dapat ke dinding ya. Wah, Abang tingginya berapa? Oh, Nggak, lihat ke depan it's okay. No need, doll. Oke. Turun. Thank you, suster. Kenapa, Bu? Kenapa? Anget badannya. Saya suhu dulu ya. Iya. Go play. Suhu dulu sama suster boleh Suhu dulu yuk. Iya dong, anak pintar. Coba relax. Good job. Ye, pintar Abang. Pinternya. Berapa, Sus? 37,5 ya. 37,5 anget ya. Udah, Oke, mamain dulu. it's okay, just play Abang. Ternyata begitu pulang badannya bereaksi. Abang Courage ini justru nggak tahu kenapa, nggak tahu obatnya ibunya nggak cocok sama badannya. Jadi malah batuknya lebih konsisten lagi terus menerus sampai aku tuh bisa ngelihat Abang Courage tuh kayak bener-bener capek banget. Dan di saat Abang Courage itu sakit ya, dan sakitnya juga batuknya jadi semakin parah gitu. Ada hari-hari dimana aku harus uap Abang Courage pakai nebulizer tuh dari bangun pagi sebelum tidur. Mungkin sehari bisa 4 sampai dengan 5 kali kalau lagi parah-parahnya. Dan dia itu karena alergi, karena kalau dia makan yang mungkin ada sedikit minyaknya atau ada sedikit misalnya pengawetnya, ya makanan gak fresh, pokoknya banyak banget makanan yang abang tuh gak bisa konsumsi. Jadi di saat bersamaan alerginya juga kambuh, batuknya semakin parah, berat badannya juga menurun terus menerus. Ada satu malam dimana aku kerja untuk salah satu e-commerce, itu aku live 4 jam, itu di jam terakhir aku tuh pikiran udah bener-bener aduh, karena ditelepon dari rumah sama mama, dan mama tuh gak pernah jaga abang gitu ya. Mama nggak pernah nih pada saat lagi look after abang karena ada suster juga, nggak pernah kalau mama tahu aku tuh kerja harus sampai bela-belain nelfon aku kalau nggak kondisi abang tuh udah lumayan let's just say concerning gitu, mengkhawatirkan. Jadi aku begitu dapat telepon, aku dikabarin abang tuh nonstop batuk terus sampai kecapean, dan kita mau ke dokter juga takut karena ada pandemi COVID-19. Panjang udah kelar acara, aku tuh nangis terus di sepanjang jalan. Pas sampai rumah ngelihat dia nggak bisa tidur kayak sesak segala macam, yang aku takut adalah takutnya COVID. But luckily abang tuh nggak anget, nggak panas, dan ternyata memang bukan COVID, memang dia alergik. Tapi dokter pun sampai kewalahan karena aku telepon terus dokternya. Ada beberapa dokter yang baik yang selalu memonitor dan selalu nggak pernah bosan-bosannya untuk aku gangguin, dokter Tiwi sama dokter Eric Gultom. Aku ingat sekali ada satu malam setelah aku pulang dari acara e-commerce itu, aku tuh ngelihat dia tuh, karena kan kalau anak tuh lagi batuk kan dia geser ke kiri, geser ke kanan gitu kan. Jadi nggak bisa tidur, dan dia tuh sampai nangis gitu, harus dinebu dulu segala macam. Aku tuh sampai doa sama Tuhan. Doanya udah bukan kayak doa cuma lipat tangan, tapi doa sampai bersujud gitu ya di bawah kaki Tuhan gitu. Karena aku yakin banget kalau ada kalian yang nonton saat ini dan kalian juga orang tua, kalian tahu banget rasanya pada saat kalian orang tua dan anak kalian sakit, rasanya you feel like you want to take all the pain from your kid and remove it, remove it to your body. Lo pengen pindahin sakitnya mereka tuh ke badan lo gitu. Tapi kan the fact is you can't do that. Lo nggak bisa lakuin itu. Dan melihat anak lo suffering dan menderita seperti itu, oh my god, it really, really broke my heart. Oh my god. Kalau aku inget ya saat itu, kayak aku nggak tahu abang Courage tuh kayak tiap hari aku sampai doa sama Tuhan, Tuhan kapan abang Courage kapan bisa sembuh, karena dia lari sedikit, namanya anak kecil kan, dia jumping sedikit, ketawa kebanyakan, lari sedikit, batuk, dan kalau udah batuk harus dinebu lagi, kadang-kadang dia jadi sesak atau bunyi-bunyi ngik, jadi kayak orang asma. Suami lagi nggak ada, pertolonganku tuh saat itu cuma ngangkat tangan ke Tuhan aja, nggak ada yang bisa nolong aku, dan of course my support system yaitu keluarga dan orang tua aku. Sorry guys, jadi ya berat banget gitu. Dan kenapa aku baru cerita sekarang, karena mungkin
nggak kuat gitu pada saat kemarin ngelewatinnya tuh. Bingung gitu mau nanya ke siapa, kenapa kok Abang Courage nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi oke, yang pengen aku share adalah di saat kita lagi at the lowest point, karena buat aku sebagai orang tua, the lowest point itu adalah pada saat anak kita itu dalam keadaan sakit gitu dan kita nggak tahu harus bikin apa. Jadi yang aku lakuin saat itu adalah of course cari tahu dari dokter dan segala macam, tanya teman-teman yang mungkin juga punya anak yang alergi sama seperti Abang Courage, dan nonstop berdoa buat dia, karena aku percaya kadang-kadang Tuhan bukakan pintu tidak hanya dengan satu kali kita berdoa, tapi with constantly prayer gitu. Like every night, every day, days and night aku doa terus sama-sama kita sekeluarga, bahkan kita sampai puasa buat Abang Courage. Dan setiap dia tidur aku tumpang tangan, aku berdoa, aku percaya bahwa Abang Courage akan dikasih kesehatan sama Tuhan. It's not gonna be a virus COVID-19. Dan setiap pagi aku tuh nyanyi, dan aku ada satu lagu yang aku selalu ingat sampai saat ini. Lagunya itu adalah lagu yang benar-benar menguatkan aku banget, yaitu Miracle Worker. Aku tahu di lagu itu dikatakan adalah even pada saat aku nggak ngelihat, even pada saat aku nggak merasakan, tapi aku percaya Tuhan itu bekerja dengan mujizatnya, dan mujizat Tuhan itu sedang on the way menuju dengan kita, menuju kepada anak kita yang sedang sakit. Even when I can't feel it, when I don't see it, I believe that you working on the miracle towards my son gitu. Tiap pagi aku tuh terus nyanyi dengan iman lagu itu, karena kadang-kadang ada saat-saatnya aku ngerasa gila nih, kapan sih anakku sembuh, udah 4 bulan, bahkan aku tuh sampai 5 bulanan Abang Courage belum menunjukkan ada kesembuhan gitu. Tapi tiap hari kami berdoa dan bernyanyi buat Tuhan. Even pada saat itu aku ngerasa kayaknya I don't feel like I want to worship God gitu. There are some of the nights I don't feel like I want to pray with God, but I still did it anyway gitu. Bahkan kadang-kadang aku doa nggak cuma begini, aku cuma kayak just lying down like really sad. Aku cuma kayak ngobrol gitu sama Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat ngelihat penderitaan Abang Courage, kasihan banget. Aku tahu sih banyak anak-anak lain yang mungkin menderita sakit yang lebih parah daripada Abang Courage. Tapi for me that challenge udah benar-benar broke my heart gitu loh. Dan I cannot imagine like some of the parents luar biasa menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingin aku, dan aku berdoa buat mereka juga supaya Tuhan memberikan kekuatan. But I just want to share adalah pada saat kita berjalan, bahkan saat kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita berjalan dalam hal yang kita ngerasa bahwa you feel like you're walking inside of the tunnel, kayak lo lagi berjalan di dalam satu terowongan gelap, there's no light. It's just hard, you know. It's just hard sometimes to keep your trust in God gitu. Jadi I just want to share my praise report. Aku merasakan bahwa kalau Abang Courage saat ini bisa sehat, bisa gemuk lagi badannya, bisa lari-lari, bisa naik sepeda tanpa perasaan takut harus dinebu. Dan you know what guys, dari mulai sekitar udah hampir 2 bulanan ini, aku nggak pernah lagi, dan in the name of our great God, aku nggak pernah lagi pakein Abang Courage dengan si uap atau nebulizer itu. We never touch that ever since. So my point is, of course kita berikhtiar mencari pertolongan dari manusia, tapi at the end of the day aku percaya yang menyembuhkan anakku Abang Courage adalah kuasa Tuhan. That was a favor of God, pertolongan Tuhan. Kalau anakku bisa sehat, anakku bisa sembuh, anakku sekarang bisa ya seperti kalian lihat tadi, bisa handsome, bisa cheerful lagi. Aku percaya it's all because of the grace of God, kasih karunia Tuhan. Karena aku percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah bukan hanya sekedar Tuhan yang mendengar doa kita, tapi Tuhan yang mengabulkan dan menjawab doa kita. So buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bergumul, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, apapun badai kehidupan kita, mungkin tentang anak-anak kita, mungkin tentang rumah tangga kita, mungkin tentang pekerjaan kita, anything. Before you come to people, come to God. Datang kepada Tuhan, karena aku percaya bahwa the best solution dalam setiap tantangan kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan manusia. Tapi Tuhan bisa kirim pertolongannya melalui apapun dan siapapun. Keep your trust in God, keep your faith in God. Kalau Tuhan sudah menjawab doa-doaku dan Tuhan sudah melihat air mataku selama berbulan-bulan,
dan anakku dipulihkan 100%. Ini aku percayain bahwa saat Tuhan bertindak, saat Tuhan turun tangan, saat kita udah angkat tangan ke langit bahwa God, I cannot do anything anymore, Tuhan turun tangan. Dan saat Tuhan turun tangan, dia bekerja tidak pernah setengah-setengah. Saat dia bekerja sampai tuntas. So hopefully this testimony, this share bisa menguatkan siapapun teman-teman. Because remember, life is not always gonna be smooth. Kalau kita berharap hidup selalu lancar, selalu happy, you're crazy. I'm sorry. Life will never gonna be like that. Tapi aku percaya kita selalu punya dua pilihan. You can walk alone with yourself, kita bisa jalan sendirian, atau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan tangan Tuhan. Sama-sama tantangannya. But believe me, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan dan ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita, hidup akan terasa jauh lebih mudah. Karena kita tahu kita punya sahabat yang selalu menemani kita. Bukan manusia, karena manusia most of the times bisa mengecewakan. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita di tangannya Tuhan, we will never get disappointed. Tuhan berkati. Bye.